Ini tuh kayak motong bolu teman-teman. Ya Allah, tuh enak banget kayak motong bolu. Ini daging loh padahal. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau mereview set pisau dari Sweden. Set pisau ini sekitar 2 bulan yang lalu ya saya beli. Dan set pisau ini tuh lumayan viral di media sosial. Dan kemudian saya penasaran, akhirnya saya beli. Tapi harganya lumayan mahal sih sebenarnya. Lalu apa ya yang membuat pisau ini mahal dibandingkan pisau-pisau biasanya? Saya membeli set pisau ini harga promo ya, waktu itu promo akhir tahun. Sebenarnya harganya itu sekitar 300 ribuan, 300 ribu ke atas, mungkin hampir 400 ribu, tapi saya dapat harga diskon 200 ribu, sudah dapat pengasah gratis juga. Kalau nggak harga promo ya nggak dapat pengasah ini, cuma dapat satu set pisau aja. Oke, mari kita review set pisau yang harganya menurut saya cukup mahal untuk standar ibu rumah tangga. Oke, kita lihat kemasannya dulu. Kemasannya seperti ini ya, secara fisik ada tulisannya Sweden SF, set pisau Sweden. Kemudian ada keterangannya juga di sini, terdiri dari satu pillar, scissor, kemudian ada paring knife, pizza knife, carving, chef knife, clever knife, magnetic holder. Kemudian ada gambarnya, ada gambar-gambarnya seperti ini. Ini bagian depannya. Nah, ini pisaunya ada 5 set pisau. Kemudian ada guntingnya ini ya, sudah ada gambarnya, jadi kita sudah tahu oh isinya seperti ini. Kemudian untuk bagian belakangnya bisa kita lihat kelebihan dari Sweden knife ini. Bisa kita baca ya di sini ya. Di sini ada keterangannya. Nah, sudah bisa membayangkan ya seperti apa isinya nanti. Oke, mari kita buka kemasannya. Dulu waktu saya pertama beli itu saya kira didorong seperti ini, ternyata enggak, ternyata lebih gampang pakai magnet. Ini sebenarnya ada segelnya, tapi sudah saya buka sesuai keterangan tadi ya. Saya sudah membelinya sekitar 2 bulan yang lalu dan sudah saya buka. Oke, kita buka kemasannya. Bisa dilihat di sini kemasannya ada tulisannya seperti ini di dalamnya. Kemudian ada gambar-gambarnya juga. Untuk boxnya itu tebal, mungkin ini terbuat dari kardus ya. Kardusnya bagus ini. Tuh di sini ada magnetnya, di bagian sini ada magnetnya bulat-bulat. Kemudian di sini juga ada busanya, jadi pisaunya bisa tertata rapi. Tuh, pisaunya tertata rapi sesuai dengan ukuran pisaunya masing-masing. Jadi kalau pisaunya dikembalikan, ditata kembali, kemudian kita simpan, dia tidak akan berantakan. Dari kemasannya aja udah kelihatan ya, eksklusif, bagus, mewah. Enggak biasanya pisau-pisau dikemas seperti ini. Oke, kita review mulai dari yang pertama, yaitu clever knife atau pisau daging. Sudah kelihatan ya kalau ini pisau daging. Dari pertama saya buka pun saya sudah menduga kalau ini pisau daging. Ukurannya besar,
tebal, besar, lebar. Kemudian ini panjangnya sekitar 18 cm. Bergerigi. Ini fungsinya biar kalau buat motong-motong itu nggak nempel di pisaunya, jadi dia sekali potong langsung rapi. Tuh bisa dilihat di sini ya. Dan bisa dilihat juga pegangannya bagus. Nanti kita buktikan untuk ketajamannya. Kemudian untuk pisau berikutnya yaitu carving knife. Ini pisau multifungsi. Untuk pisau yang satu ini sering saya gunakan karena ini multifungsi, bisa buat untuk motong sayur, buah, bawang-bawangan, bumbu-bumbu dapur. Kenapa saya lebih memilih yang ini? Karena bentuknya ramping, kemudian lebih ringan ya daripada pisau daging ya, dan buat motong-motong enak. Bentuknya seperti ini, kurang lebih lebarnya sekitar 2,5 cm. Kemudian ujungnya lancip seperti ini, tapi di sini kita dapat pengaman juga ya. Nah, pengamannya seperti ini biar nggak nusuk-nusuk. Pegangannya juga enak. Untuk pisaunya ini bergerigi sama seperti pisau daging tadi. Jadi kalau motong-motong itu nggak nempel. Untuk motong bawang atau apa langsung rapi di talenan. Warnanya juga elegan, pegangannya enak. Jadi kalau buat masak-masak motong-motong banyak itu nggak bikin tangan lecet, nyaman. Oke, sedangkan yang pisau ini hampir sama ya dengan ini, namanya chef knife, hampir sama dengan carving knife. Bedanya apa? Bisa dilihat di sini. Tuh. Bedanya hanya di ukurannya. Kalau yang carving knife ini lebih ramping, sedangkan yang chef knife ini lebih lebar. Tapi fungsinya beda ya. Kalau yang ini untuk kegiatan dapur, ibu rumah tangga, motong sayur, buah, bawang-bawang. Kalau ini untuk memotong makanan yang lebih tebal atau lebih besar, contohnya seperti semangka, melon, nanas. Nah, seperti itu untuk untuk mengupas buah-buahan, seperti itu. Buah-buahan yang ukurannya besar. Untuk bahannya sama, seperti ini, bentuknya sama, bahannya terbuat dari stainless, warnanya hitam. Mungkin ini cat atau apa ya, tapi ini awet, nggak mudah berkarat. Mungkin fungsinya biar nggak mudah berkarat juga. Selain itu warna hitam juga terlihat lebih elegan. Tuh. Untuk pegangannya ini stainless ya. Kemudian yang bagian hitam ini materialnya itu empuk, ada seperti karet. Kemudian bentuknya seperti ini ya, secara fisik pecah-pecah gitu. Jadi dia itu nggak licin, memang didesain seperti ini, nyaman. Bagian pegangannya itu nggak ada sama sekali yang apa ya, yang bisa melukai tangan, semuanya tumpul. Tuh, enak banget dipakai. Jadi untuk motong buah-buahan yang besar, terus dengan jumlah yang banyak itu nyaman banget, tidak melukai tangan. Oke, bisa dibedakan ya antara pisau ini sama pisau ini, yang carving sama yang chef knife.
Oke, untuk pisau yang lainnya seperti pisau pizza, nah seperti ini ya, bergerigi. Nah, memang fungsinya untuk memotong pizza seperti pisau-pisau pizza pada umumnya lah, seperti ini. Ada logonya juga, Sweden. Kemudian ini untuk paring knife. Nah, paring ini untuk biasanya digunakan untuk mengukir. Contohnya kalau buat tumpeng itu ya, kalau catering bikin tumpeng itu pakai pisau yang ini buat ngukir tomat, sayur-sayuran, kemudian bikin bunga dari sayur, buah. Nah, enak banget ini. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian ada juga ini, ada gunting di sini. Nah, guntingnya. Ini ya. Wah, guntingnya aja udah kelihatan. Ini pasti tajam banget. Ini juga ada pembuka botolnya. Nah, ini untuk penjepit kalau kita ingin memecahkan benda sesuatu atau apa gitu. Ini ada penjepitnya. Oke, yang selanjutnya pillar. Ini untuk pillarnya ya terlihat biasa sih ya, seperti pillar pada umumnya. Cuma biasanya pillar yang saya beli itu biasanya di sini ada mata pisau yang terbuat dari stainless atau apa, tapi di sini pakai bahan plastik. Mungkin biar aman atau gimana ya, belum tahu. Nanti kita coba kenapa pakai bahan plastik. Sama untuk pegangannya juga nyaman. Cuma ini pegangannya bahannya beda ya, pakai plastik, nggak pakai karet. Tuh, tetap ada logonya Sweden. Bisa dilihat di sini ya. Oke, nanti kita praktekkan. Kemudian yang terakhir, magnetic holdernya yang berfungsi buat menempelkan pisau-pisaunya gitu, terus ditempel di dinding. Kita cobain ya. Oke, ini namanya magnetic holder. Nah, seperti ini. Jadi ini ditempel di dinding dulu ya. Di belakangnya ini ada apa ini namanya, paku atau apa buat gantung, buat nempelin magnetnya di dinding. Udah. Kemudian bisa ditempel seperti ini pisaunya. Tapi kalau menurut saya ya ini cukup kencang sih magnetnya. Cuma kalau punya anak-anak di rumah seperti saya, lebih baik nggak usah digunakan. Jadi takutnya, namanya juga benda-benda seperti ini nanti kalau kesenggol kan jatuh dan itu cukup berbahaya. Jadi menurut saya ini kalau yang dapurnya seperti saya heboh ya, punya anak-anak kecil, mending nggak usah dipakai, diletakkan di tempat yang aman aja. Jadi sementara ini tidak saya pakai sepertinya. Oke, itu dia review bentuk dan fungsi serta bahan dari set pisau produk dari Sweden. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa bisa tahulah dari bentuk fisik, dari bahannya. Yang membedakan pisau ini dengan pisau pada umumnya, dari mulai bahannya tadi sudah saya jelaskan, dari mulai kenyamanannya, kemudian desainnya sudah kelihatan. Terus pertama tadi dari kemasannya, kemudian mungkin ketahanannya, jadi dia itu lebih kokoh dibandingkan pisau-pisau yang lain. Kemudian di sini itu anti karat, enak banget. Jadi nggak seperti pisau-pisau umumnya yang berkarat gitu loh. Karena saya udah pakai selama 2 bulan, dan selama 2 bulan itu juga saya
belum mengasah pisau ini sama sekali. Dan nanti kita bakalan cobain praktek beberapa pisau-pisau ini biar kita tahu ketajamannya. Oke, sebelum kita mempraktekkan ketajaman pisau-pisau Sweden ini, kita buka dulu pengasahnya. Oke. Nah, untuk pengasahnya ini saya dapat gratis ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ada tulisannya sama, Sweden Cooking with Love. Kemudian pegangannya seperti ini. Tuh ada pegangannya gini ya, bergelombang untuk jari-jari, nyaman. Kemudian ini terbuat dari plastik ya. Kemudian ini pengasahnya itu terdiri dari 3. Jadi untuk bahan yang fine, coarse, sama keramik. Nah, bisa dilihat di sini ya, beda-beda. Oke, kita coba ya. Ini yang sering saya gunakan. Kita coba asah ya. Ini udah 2 bulan saya pakai. Kita coba asah. Nah, cara mengasahnya seperti ini aja. Tuh, gampang ya. Gampang banget. Nah, jadi ini mungkin salah satu keistimewaan dari set pisau dari Sweden ini. Salah satunya ya gampang diasah dengan pengasah ini. Coba kalau pisau-pisau lain mungkin belum bisa kali ya diasah seperti ini. Nggak bisa. Tuh. Gampang banget, dan ini sudah pasti langsung nyes digunakan, langsung tajam. Sudah, cuma seperti itu aja ngasahnya, gampang banget. Ini sudah siap digunakan. Oke teman-teman, kita review pisaunya ya. Kita ambil sampel beberapa. Yang pertama pisau daging. Ini ya. Kita praktekkan buat motong. Ini dagingnya, perhatikan ya. Wah, ini tuh kayak motong bolu teman-teman. Ya Allah, tuh enak banget kayak motong bolu. Ini daging loh padahal. Tuh kayak motong bolu, ringan banget, gak usah pakai tenaga ini. Tuh langsung kita double langsung ini, sekali potong, ces. Tuh gak usah pakai tenaga ini. Tuh kayak motong bolu. Keren banget. Ini rekomen ya untuk pisau dagingnya. Oke, untuk berikutnya kita pakai yang ini buat ngupas kulit buah dan sayur. Kita praktekkan di wortel dulu. Oh, mungkin ini terbuat dari kayak gini biar aman teman-teman. Jadi kan kalau kena gini kan nggak bahaya. Ya. Lumayan lah, nggak terlalu tajam banget, tapi dia berfungsi. Tuh, jadi kalau kena tangan emang aman sih. Tuh. Mungkin itu sih salah satu fungsinya dibuat dari bahan plastik. Tuh, kayak gini. Ya lumayan lah, tapi ya saya udah terbiasa pakai pisau, jadi kayaknya ini ya membantu lah kalau dibantuin sama anak. Oke, berikutnya ini chef knife.
Nah, ini multifungsi, bisa buat motong buah yang ukurannya besar-besar nih, cocok banget. Kayak semangka. Nah, ini saya punya buah sirsat. Kita praktekin ya. Oke, kita praktekin buat motong buah yang ukurannya besar. Ini. Oke, diperhatikan ya. Ya ampun, ini nggak usah pakai tenaga beneran. Tuh, ini nggak pakai tenaga saya. Sedikit ini tenaganya. Tuh, ya ampun, mudah banget ini. Kalau pakai pisau saya yang itu yang biasanya beli di pasar, itu udah kayak gini. Ini cuma gini aja. Tuh, ya ampun, gampang banget. Tuh, ini anak kecil mah, nih nggak usah pakai tenaga sama. Nih, buat belah semangka juga kayaknya gampang. Ini yang Chef Nif ya, rekomen. Oke, berikutnya scissor. Nah, scissor ini guntingnya ya. Nah, guntingnya bentuknya kayak gini nih teman-teman. Jadi dia selain berfungsi buat motong, ini ada fungsi buat buka botolnya juga. Tuh, kayak gini bentuknya. Ya, kita praktekkan buat motong kertas aja deh. Tuh, tapi ini bisa buat motong itu loh. Kayak biasanya kalau saya buat motong ada kulit, kayak kulit pastel kayak gitu, biasanya saya pakai pisau, kan enak. Nggak usah pakai gunting, maksudnya nggak usah pakai pisau. Biasanya buat motong kulit pastel, kemudian apa itu, kulit lumpia kayak gitu ya, makanan yang berhubungan dengan makanan. Nah, ini tajam banget. Oke, ini guntingnya rekomen ya teman-teman, tajam banget, bahannya juga anti karat, jadi awet. Kalau buat motong makanan ini kan aman ya, anti karat, nggak kayak pisau-pisau yang di warung-warung gitu, kayak gunting yang di warung gitu. Tuh, aduh, aku pisau. Oke, selanjutnya yang pisau yang ini ya. Ya, ini kita praktekkan buat motong wortel. Waduh, ini bahaya ini kalau dipegang sama anak-anak. Tajam banget tuh. Kalau dipotong pakai ini. Oh ya, sama deh. Sama ya. Cuma kalau ini tuh enak buat motong yang buah atau makanan yang ukurannya besar. Kalau yang bawang-bawangan, sayur, sama kayak bahan-bahan rumah tangga, masak-masak gitu, nah motongnya enak pakai ini tuh. Mantap tuh. Oke lah, enak dipegang juga ini, enggak kaku, enggak apa ini, enggak tajam. Oke, ini rekomen. Oke, sekarang yang terakhir, pisau yang mini ini ya. Nah, ini fungsinya buat bentuk-bentuk itu loh, kayak biasanya buat hiasan tumpeng, apa itu namanya ya. Nah, kalau buat ngias-ngias gitu, kita bentuk nge-carvingnya pakai pisau yang ini. Bisa buat bentuk bunga dari tomat, kemudian dari mentimun kayak gitu. Dia kan enak ya. Nah, cara megangnya kan kayak gini. Nah, jadi dia emang desainnya kecil karena khusus buat kayak gini tuh. Enak banget tuh. Terus dipegangnya enak karena dia bentuknya mini. Tuh. Langsung tajam. Langsung tuh. Enak banget.
Ya ini ya buat ngias tumpeng-tumpeng gitu ya teman-teman ya. Kan biasanya kita kalau pakai pisau yang besar kan nggak bisa buat bentuk bunga-bunga gitu. Kita butuh pisau yang kecil. Nah ini salah satu fungsinya. Tajam. Ini rekomen buat yang suka menghias tumpeng buat bentuk-bentuk bunga gitu. Oke teman-teman semuanya, cukup di sini ya review set pisau Swedennya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau ada pertanyaan seputar set pisau yang lagi viral ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah bakalan saya jawab satu persatu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.